Oke, Keisha kamu tunggu dulu di situ. Aku lagi main game sebentar ya. Ini gamenya lagi seru banget. Selalu ya untuk mengisi waktu nih ya. Betul. Tapi siapa sih yang tidak pernah main game di hidupnya? Iya, walaupun mungkin hanya sebentar aja, ada mungkin momen-momen dalam hidup Anda cukup mengemari untuk memainkan game. Dari mulai game yang paling sederhana. Kamu ingat nggak sih ada game namanya Tetris? Iya, yang zaman dulu kan. Iya. Yang itu cuma tinggal kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Iya, Tapi betul. gagal aja tetap kalau. Iya, jadi kan ketahuan kalau saya ini cukup jadul orangnya ya, main Tetris, kemudian juga main Sega, PlayStation, dan lain sebagainya. Nah ini kalau ngomongin soal game, ada industri game yang di Indonesia begitu ya, ini pertumbuhannya memang sangat menarik. Tentu saja ini berkaitan dengan market yang terus bertumbuh. Nah di Create Up kali ini kita akan membahas mengenai geliat studio game lokal. Sudah tersambung melalui video conference, ada Mas Ivan Chen, beliau adalah CEO dan juga founder dari Ananta Rupa Studio. Selamat pagi Mas Ivan. Selamat pagi Mas Ivan. Selamat pagi. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Create Up. Mas Ivan, kalau ngomongin soal market dari industri game di Indonesia, pertumbuhannya seperti apa sih? Market game di Indonesia cukup pesat ya pertumbuhannya karena dalam waktu kurang dari 5 tahun ya. Tahun kemarin tuh sudah mencapai 27 triliun rupiah. Jadi tahun ini sudah 30 triliun lebih. Jadi cukup besar. Itu hanya untuk di Indonesia sendiri begitu ya? Hanya untuk Indonesia sendiri. Kalau di dunia, di globalnya 3.200 triliun atau setara dengan 3 kali lipat industri film. Iya, kayak APBN kita ya, 3.000-an triliun. Itu growth-nya untuk Bersaing industri game global begitu. Iya. Artinya kan secara market sendiri growing terus. Ini kalau ngomongin soal pengaruh dari pandemi sendiri, sejauh mana pandemi ini juga mempengaruhi pertumbuhan dari market game di Indonesia, Mas Ivan? Ya, jadi sektor-sektor yang kita sebut sektor buat entertainment ya atau konten sektor ini pada masa pandemi justru naik ya. Jadi cukup tahan dengan resesi dan justru naik pesat. Bahkan kemarin dari data terbaru pertumbuhan mobile gaming sendiri itu 130% dalam waktu setahun terakhir. Artinya ini ada pertumbuhan signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya yang bukan tahun pandemi begitu ya? Iya, betul. Oke. Oh, tapi kalau mau lihat pertumbuhannya sendiri dari pandangan Mas Ivan, faktornya apakah? Apakah karena populasi anak-anak muda kali ya? Sekarang juga kan mungkin banyak marketnya ke anak muda yang main game. Gimana nih Mas Ivan? Sebenarnya nggak juga ya, karena industri game itu umurnya udah cukup lama, udah lebih dari 5.000 tahun ya. Kalau kita meneliti game tertua yang pernah direkod itu Senet dari Mesir, itu 3.000 tahun sebelum Masehi. Jadi pertumbuhan game yang cukup pesat ini sebenarnya karena perkembangan teknologi juga. Kita tahu berapa banyak teknologi-teknologi baru itu berkembang revolving around the game. Contohnya gadget yang kita pegang, laptop yang kita pegang, semuanya dites menggunakan game engines. Kemudian juga perkembangan kayak AI dan teknologi penunjang lainnya seperti cloud computing itu sebenarnya juga drive-nya dari industri game itu sendiri. Betul. Mengapa akhirnya growth dari industri game sendiri betul-betul signifikan begitu ya? Apalagi kalau ngomongin soal kepemilikan dari smartphone gitu di Indonesia itu kayaknya juga mendukung gitu. Nah, kalau ngomongin soal market dalam negeri, sebetulnya seberapa besar game produksi lokal mengokupansi pasar dalam negeri, Mas Ivan? Sejauh ini kita posisinya di mana dibandingkan dengan game-game impor lah? Iya, jadi sebenarnya kondisinya cukup agak memprihatinkan ya. Di market lokal kita sendiri hanya kurang dari 1%, 0,4%. Wow, kurang dari 1%. 99%-nya adalah game asing. Yes, betul. Kenapa bisa kayak gitu, Mas Ivan? Karena sebenarnya kita agak terlambat ya buat mengatasi ini ya. Jadi kayak industri game ini kurang gitu diperhatikan 5 tahun terakhir dan tapi sekarang sudah ada banyak perubahan sih. Kita harusnya udah tahu polanya sejak 5 tahun yang lalu. Itu industri game naiknya cukup pesat dan naik terus ya. Sudutnya lebih dari 30 derajat kalau kita lihat perkembangannya. Dan sebenarnya karena juga marketnya demand-nya ke arah ke e-sports, multiplayer games. Jadi ada studi dari research yang di Indonesia ya, bahkan 85% revenue dari game itu dihasilkan oleh top 100 game yang semuanya multiplayer, baik kooperatif maupun kompetitif atau e-sports. Oh, I see. Lalu bagaimana Ananta Rupa sendiri, Mas Ivan, melihat persaingan dari game ini yang dari dalam negeri atau yang impor yang tadi sebutan Wiki ya?
Ya, jadi kita sebenarnya udah lihat pattern ini ya, tapi karena belum ada gerakan ya secara waktu 2017 kemarin, jadi kita memutuskan untuk mulai. Jadi 2018 kita mulai develop game yang multiplayer dan masuknya ke arah e-sports karena kita sudah ramalkan gitu 2017 kemarin itu bahwa e-sports akan masuk ke mobile. Jadi untuk saat ini game e-sports salah satunya dari Indonesia ya di Asia Tenggara cuman kita Lokapala. Jadi dan kita berharap akan ada banyak rekan-rekan lain developer yang juga mengikuti step yang sama karena industrinya terus berkembang dan ekosistemnya terus berkembang. Oke, terkait dengan momentum yang nampaknya Anda tadi sampaikan kita cukup terlambat untuk memanfaatkan momentum growth dari industri game sendiri sehingga kemudian menyebabkan okupansi pasar yang di bawah 1% tadi untuk pasar domestik begitu ya. Nah, Ya. kalau ditelisik lagi apa penyebabnya? Apakah misalnya dari momentumnya saja atau mungkin dari SDM-nya kah, dari teknologinya kah sehingga kemudian momen tadi tidak termanfaatkan dengan baik? Ya betul. Jadi di Indonesia ini untuk ekosistem kita tentunya berbicara dari industri, institusi pendidikan ya, dan sistem pendidikan dan kemudian juga kebijakan dari pemerintah. Pemerintah setahun terakhir ini sudah mulai aware tentang industri games dan kita berharap memang dari talent atau SDM-nya juga kita masih ada PR ya. Jadi belum tersambung dengan industri dengan baik. Kenapa? Karena mindset-nya adalah di universitas sekarang adalah bagaimana hanya menciptakan talentnya aja, 3.000 talent, tapi kita nggak pernah tahu talentnya bisa bekerja di industri atau tidak. Dan sebenarnya pattern-pattern ini kayak kita berusaha menciptakan banyak game. Indonesia pernah loh punya 400 game di tahun 2014, tapi hampir semuanya nggak bisa survive. Kenapa? Karena nggak cocok dengan demand dari market di lokal, terutama di Asia Tenggara ya. Karena nah ini yang harus kita coba rubah. Bagaimana industri ini jadi memimpin gerbongnya gitu, jadi lokomotifnya. Jadi kalau industri pendidikan yang tadi nggak nyambung, sekarang coba kita lead dengan industri, jadi standarisasi dan sebagainya. Seperti itu. Oke, berarti Oke. memang harus ada penghubung lah ya antara Ya. dunia pendidikan sendiri dan juga market sendiri begitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah yang ingin saya tanyakan adalah ketika memang ingin mengokupansi pasar domestik tapi kemudian pasar regional juga kemudian penting, mana yang harus diprioritaskan, mana yang kita harus kejar sebagai insan game lah ya untuk mengakomodir permintaan di domestik atau yang di regional. Tadi saya sempat menanyakan sebetulnya untuk menyambungkan antara dunia pendidikan dan juga apa yang di-demand-kan ataupun mungkin diinginkan oleh market. Misalnya untuk insan game yang ingin membuat game gitu, pasar domestik lebih diprioritaskan atau pasar regional yang lebih diprioritaskan? Karena tadi Anda menyampaikan ada concern itu begitu ya, ada satu game yang dibuat di Indonesia, ratusan game, bukan satu tapi ratusan gitu ya, tapi kemudian tidak bertahan dan tidak sesuai dengan apa yang ada di market di domestik dan juga regional gitu. Nah itu gimana tuh caranya biar match? Nah, jadi cukup unik kalau di market game atau konten ini ya, karena begitu kita bikin game dan kita publish itu kita langsung berhadapan dengan produk-produk luar gitu. Jadi kayak kita nggak bisa berpikir oh ini hanya untuk market Indonesia aja. Jadi kita harus berpikir secara global karena growth rate misal di Asia Tenggara gitu, 90% pemain gamenya mainin game e-sports dan multiplayer. Jadi kita harus serve to that. Dan bagaimana kita nyambunginnya ya untuk mempercepat pertumbuhan atau akselerasi industri ini harus dipimpin oleh industri. Jadi jangan sampai dari universitas langsung mereka bikin kayak project kayak 1000 game gitu nasional langsung dilepas ya, nanti ini akan hancur di pasar. Kenapa? Karena adik-adik yang belum punya pengalaman di industrinya, belum tahu pipeline yang benar, itu akan berhadapan dengan kenyataan yang pahit gitu. Jadi yang kita propose adalah bagaimana mereka bisa taruhlah magang atau bekerja di industri game yang sudah cukup mature buat belajar pipeline yang benar dulu gitu. Karena ini nggak akan diajarkan di universitas karena dosen-dosennya juga nggak pernah bikin game yang skalanya seperti ini kan gitu. Jadi kita berusaha berharap ini bisa terlaksana dalam waktu yang cepat. Oke, Mas Ivan, tapi saya jadi penasaran dari Ananta Rupa sendiri berapa banyak produksi game yang sudah dikeluarkan? Kalau kita sudah berdiri dari tahun 2011 ya, jadi kita sudah membuat ratusan game. Tapi biasanya ratusan game itu sifatnya casual. Karena kita bikin buat third party, buat brands, buat aktivasi, buat marketing dan sebagainya. Kita baru
spin off bikin IP kita sendiri itu Lokapala ini tahun 2018. Oke, nah itu sambutannya sejauh ini seperti apa dan nilai investasinya ataupun mungkin pendanaannya untuk Lokapala ini seberapa banyak? Ya, tanggapannya cukup bagus. Jadi kayak kita meskipun minim marketing dan promosi ya dalam setahun terakhir kita mencapai 3,3 juta pemain dan itu marketnya baru Indonesia aja. Kita kemarin barusan saja closing seed fund 47 miliar buat menyelesaikan Lokapala dan untuk start publishing di Asia Tenggara gitu. Dan di Asia Tenggara pun sudah ada memang udah ada demand dari beberapa publisher di Asia Tenggara. Jadi kita lihat nanti gimana. Oke. Apakah bisa dikatakan Lokapala ini one of the best type yang best seller gitu, Mas Ivan dari Anantarupa? Jenisnya? Amin. Karena kita selalu berusaha yang terbaik ya. Kalau kita bicara di konten tentunya kita menargetkan positioning kita sendiri. Karena kita harus punya strategi yang berbeda dengan game lain gitu. Oke, strategi Anantarupa dalam bersaing di market domestik dan target ke depan akan seperti apa, Mas Ivan? Jadi strategi kita adalah dengan pengembangan IP-nya. Karena kita kalau bicara game atau industri konten yang lain, tentunya IP ini akan menjadi sarana kita buat bisa berkolaborasi dengan sektor lain ya. Misal nanti bakal ada kayak seriesnya, animasinya, atau nanti ada IP karakter yang dijadikan filmnya atau komiknya, sampai ke merchandising. Itu strategi kita, dan kita kemarin sudah berkolaborasi dengan industri musik contohnya, yaitu dengan Warner Music Indonesia. Kita bikin Metaverse Concert pertama ya di Asia Tenggara, di dalam Lokapala gitu. Oke, menarik. Semoga memang pertumbuhan game di Indonesia akan terus tumbuh, nggak cuma hanya 1% tadi begitu ya, kalau bisa 50% lah, 50-50 sama game impor ya. Iya, menunjukkan Amin. ada potensi, maksudnya kualitas produk kita juga ada gitu ya. Betul untuk sekali, global. dan kualitasnya akan terus meningkat. Baik, Mas Ivan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda, sukses untuk Anantarupa, dan sampai jumpa. Terima kasih. Baik. Dan pemirsa, sebelum kami akhiri perbincangan dan juga Power Breakfast di hari ini, kita akan simak kembali update dari pergerakan Bursa Efek Indonesia ataupun mungkin IHSG ya. Di beberapa menit setelah pembukaan pagi hari ini, IHSG bergerak positif menguat 0,28%, sementara itu Jakarta Islamic Index melemah 0,24%, LQ45 menguat 0,04%. Dan selanjutnya kita simak top gainers. Ada CARE gerak naik 0,43%, Antam naik 1,99%, BBCA 0,87% dan ADMR 1,52%. Saham-saham yang masuk dalam jajaran top losers diantaranya adalah Telkom, BBRI, kemudian juga ada BSBK dan juga ada MDKA dengan pelemahan masing-masing 1,08%, 0,2%, 4,64%, 0,72%. BSBK untuk sekian kalinya masuk ke dalam jajaran top losers beberapa hari ini ya, dan pelemahannya sangat-sangat signifikan. Dari sektoral, jika kita simak, energi menguat 1,21%, teknologi 0,70%, sedangkan konsumsi primer dan kesehatan masing-masing 0,19% melemah dan 0,15%. Baik, dan pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda, dan tetap perbaharui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Dan saya Kezia 7. Saya Wiki Adrian, see you in the morning.